Haleluya, kebenaran hari ini Markus pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saudara, yang menarik di sini, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, sedang duduk makan. Judul perikop ini adalah Yesus diurapi. Perikop ini berbicara tentang Yesus diurapi oleh seorang wanita dengan minyak yang mahal. Dia mengurapi Yesus dengan rambutnya. Ini sebuah peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang sangat disenangi oleh Tuhan, dan semua orang sangat mengenal dengan peristiwa ini. Fokusnya di dalam perikop ini adalah Yesus diurapi. Tapi ada bagian yang kurang diperhatikan namun penting di dalam perikop ini, yaitu ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang wanita yang mengurapi Yesus. Yang menarik di sini, Yesus ternyata dekat dengan Simon si kusta. Orang yang sakit kusta itu orang yang dijauhi orang. Orang yang sakit kusta itu orang yang dianggap najis dan jijik. Orang yang sakit kusta pada masa itu biasanya dijauhkan dari komunitas, dari lingkungan supaya tidak menular ke orang lain. Orang yang sakit kusta itu dianggap jadi beban, menjadi sebuah sampah masyarakat. Tapi tahukah saudara apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan. Artinya Yesus itu begitu mengasihi orang yang tidak dianggap, orang yang terbuang, orang yang seperti tidak punya nilai. Tetapi Yesus sangat memperhatikan dan sangat menghargai orang-orang yang seperti itu. Orang yang tidak diperhatikan oleh manusia, tidak diperhatikan oleh orang-orang sekitar, namun Yesus memperhatikan. Apa yang tidak diperhatikan oleh orang, justru Yesus menaruh perhatiannya ke situ. Kenapa? Karena Yesus melihatnya berbeda dari orang pada umumnya. Saudara, ini menarik. Inilah hati Yesus, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang penuh kasih. Luar biasa. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, mestinya kita punya hati yang sama seperti Yesus. Peduli kepada orang yang terabaikan, peduli kepada orang yang tidak dianggap, orang yang merasa terbuang,
Justru kita datang membawa kasih, membawa perhatian, membawa pemulihan, supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka dengan kita sesungguhnya sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara yang dibuat Yesus ini adalah ini memulihkan hidup mereka. Yesus datang ke dunia ini membawa hati Bapa, kasih Bapa, dan itulah yang Yesus hidupi dan praktekkan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kalau kita belum peduli dengan orang yang seperti itu, saudara-saudara, itu artinya bahwa kasih itu belum hidup di dalam kita. Kasih itu mungkin masih ada di dalam otak dan pikiran kita, belum masuk di hati kita. Ketika kasih itu mulai masuk di hati kita, maka kita mulai melakukan hal-hal yang seperti yang Yesus lakukan. Menarik, saudara-saudara. Biarlah pagi ini kita menerima kasih yang besar seperti Yesus ini, supaya kita bisa melakukan hal yang sama. Yang kedua, mungkin kita seperti Simon sekusta itu. Mungkin kita sedang dalam keadaan terpuruk. Mungkin kita sedang dalam keadaan sakit. Mungkin kita sedang di dalam keadaan bermasalah. Sampai kita merasa hidup kita tidak berarti. Kita merasa hidup kita terbuang. Kita merasa hidup kita tersisih. Kita merasa hidup kita tidak berharga, tidak bernilai. Tapi tahukah saudara, itu pikiranmu. Itu pikiran manusia. Tetapi pikiran Tuhan tidak seperti itu. Pikiran Tuhan dia menganggap kamu penting. Pikiran Tuhan dia menganggap kamu berharga. Pikiran Tuhan dia sayang sama kamu. Karena Tuhan menciptakan engkau segambar dengan dia. Tuhan tidak menciptakan engkau di bawah level. Bukan. Tuhan tidak menciptakan engkau segambar dengan binatang. Bukan. Tuhan menciptakan saudara dan saya segambar dengan Allah. Artinya kita ini selevel, sederajat dengan Allah. Namun kita bukan Allah, tapi kita adalah bagian hidupnya Allah, rekan kerjanya Allah, sahabatnya Allah. Itu sebabnya engkau tidak perlu merasa minder dengan hidupmu. Apapun masalah yang boleh terjadi dalam hidupmu, keluargamu, bisnismu, kesehatanmu, Allah tetap memandang engkau berharga. Dan percayalah, ketika engkau datang kepada dia, dia sanggup pulihkan hidupmu. Ketika Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidupmu, percayalah, Tuhan punya rencana. Dia tidak pernah punya rencana yang jahat dalam hidup setiap kita. Dia ingin membawa kita naik. Dia ingin kita melewati jalan-jalan yang berbeda dalam hidup kita. Namun endingnya membawa kita kepada kemuliaan. Biarlah pagi ini Tuhan memberkati setiap saudara. Tuhan menolong kita dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan, menegur kami Tuhan. Bahwa kami berharga di mata Tuhan. Oh, bahwa Engkau peduli dengan kami. Dan kami pun harus peduli dengan orang-orang sekitar kami. Mereka yang terabaikan. Mereka yang merasa tidak berharga. Biar kami menjadi wakilnya Tuhan. Untuk membawa kasih perhatian kepada mereka. Sebab Engkau sudah memperhatikan kami. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan jamah pulihkan. Tolong dalam nama Yesus. Buka jalan dalam setiap kesulitan kami. Pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan dalam keluarga ya Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan dalam ekonomi. Pemulihan dalam kesehatan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap persoalan yang rumit Tuhan, buka jalan, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Terimalah mujizat Tuhan atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.